Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semuanya. Untuk hari ini kita mulai lagi belajar dengan materi metabolisme. Metabolisme untuk organisme. Dengan tadi memahami pentingnya proses metabolisme pada organisme atau makhluk hidup dengan kompetensi dasar mendeskripsikan fungsi enzim dalam proses metabolisme, mendeskripsikan proses katabolisme dan anabolisme karbohidrat, menjelaskan keterkaitan antara proses metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lemak dan protein. Apakah metabolisme itu? Metabolisme adalah keseluruhan proses perubahan reaksi biokimia yang berlangsung di dalam tubuh atau bagian tubuh makhluk hidup. Terbagi atas anabolisme, yaitu proses penyusunan senyawa kimia sederhana menjadi senyawa kimia atau molekul kompleks. Prosesnya memerlukan energi. Yang kedua adalah katabolisme, proses pemecahan atau penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa lebih sederhana. Prosesnya membebaskan energi. Baik, molekul apa yang terlibat dalam metabolisme? Yaitu materi zat, energi berupa ATP. Di sini ada enzim metabolisme. Apa ATP itu? ATP kalau singkatannya adalah adenosin trifosfat. Ini merupakan molekul nukleotid berenergi tinggi yang tersusun atas gula pentosa, basa nitrogen, dan mengikat 3 gugus fosfat. Ini susunan rumus kimianya, gugus fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Baik, saya lanjut. Molekul yang terlibat dalam metabolisme termasuk ada yang disebut dengan enzim atau holoenzim dan apoenzim. Strukturnya adalah gugus prostetik yang dibedakan satu kofaktor. Kofaktor ini merupakan gugus organik yang pada umumnya merupakan vitamin seperti vitamin B1, B2, NAD plus atau nikotinamid adenin dinukleotid. Dua adalah koenzim, merupakan gugus anorganik yang biasanya berupa ion-ion logam seperti tembaga, magnesium, dan besi ya. Apoenzim adalah protein. Nah, di sini ada NAD. Kalau singkatannya nikotinamid adenin dinukleotid, itu artinya adalah senyawa kimia yang berenergi tinggi. Baik, ini ada apoenzim, koenzim, substrat, holoenzim. Kerja enzim ini bisa berupa teori kunci gembok atau lock and key hipotesis, di mana cara kerjanya substrat selalu memiliki bentuk yang sesuai dengan situs yang aktif, seperti gambar di bawah ini. Nah, seperti apa kunci gembok? Kunci gembok itu, kalau kalian perhatikan, satu induk kunci tidak bisa dibuka oleh bermacam-macam anak kunci. Yang kedua adalah teori ketepatan induksi. Cara kerjanya, substrat tidak selalu memiliki bentuk yang sesuai dengan situs aktif. Jadi, substrat menginduksi situs aktif dari enzim. Gambar seperti ini. Kalau begitu, bagaimana sifat enzim?
enzim itu bisa dikatakan sebagai katalisator. Kalau di biologi mungkin masuk biokatalisator karena bekerja pada makhluk hidup. Katalisator merupakan zat yang mampu mempercepat reaksi kimia tapi tidak ikut bereaksi. Kemudian dia sebagai protein memungkinkan luasnya permukaan enzim sehingga bidang aktivitasnya besar. 3. Bersifat khusus atau khas. Enzim tidak dapat bekerja pada semua zat, tetapi hanya mampu bekerja pada zat tertentu. Seperti apa yang dimaksud? Bekerja khusus, enzim di dalam tubuh itu banyak. Karena yang dipekerjakan di dalam tubuh juga banyak. Yang biasa sehari-hari ada 3 macam enzim, yaitu enzim pencernaan. Misalnya yang sudah kalian ketahui di SMP, ada enzim yang mengerjakan proses pencernaan. Misalnya, enzim apa yang sudah kalian ketahui? Kita ingat bahwa apa yang diperlukan oleh tubuh? Yang diperlukan oleh tubuh adalah karbohidrat, protein, dan lemak, apapun bentuknya. Misalnya, kalau karbohidrat bisa didapatkan dari semua jenis serealia, baik jagung, kentang, dan lain sebagainya. Nah, enzim bekerja khas. Di situ kalau karbohidrat, enzim yang diperlukannya adalah amilase. Kenapa? Karena dari amilo. Sedangkan kalau lemak, asal kata dari lipida, maka enzimnya adalah lipase. Yang disebut dengan khusus atau khas, misalnya kalau menguraikan atau membentuk lemak, enzim yang diperlukan itu lipase, jadi tidak bisa dikerjakan oleh amilase. Yang biasa kita kerjakan di mulut, ya, misalnya kita sedang mencerna karbohidrat. Kenapa bisa hancur? Bahan-bahan karbohidrat, sekalipun sudah dibuat yang keras, seperti kita makan gorengan, ya, di situ ada tepung. Kenapa bisa halus? Karena ada enzim amilase. Kemudian protein. Contohnya kita ambil makanan protein dari daging. Kalau kita makan sekerat daging, apakah hancur di mulut? Tidak. Tetapi daging itu bisa hancur di mana? Di dalam lambung. Karena di dalam lambung ada enzim protease. Kenapa di mulut tidak? Karena di mulut tidak ada enzim protease. Itulah salah satu ciri khas bahwa enzim itu bekerja khusus. Tidak lemak bisa dengan protein, dengan protease, protein bisa dengan amilase, itu seperti itu. Yang berikutnya adalah sifat enzim tidak tahan panas. Enzim akan bekerja pada aktif suhu normal 30 sampai 37 derajat Celcius. Kalau 37 derajat itu sama dengan suhu kamar. Misalnya, enzim kalau lebih dari 37, enzim itu tidak akan bekerja. Seperti apa? Nah, mudah saja. Misalnya kalau suhu tubuh kita lebih dari 37 derajat, kita tidak bisa memakan. Kenapa? Karena enzim dengan suhu yang tinggi. Contoh lain lagi mudah, kalau pertumbuhan rambut. Kalau pertumbuhan rambut
bisa tumbuh dengan baik karena enzim untuk pertumbuhan itu ada. Rambut itu sel, jadi sama dengan protein. Tentu saja kalau menggunakan hair dryer itu akan rusak enzimnya atau mengalami denaturasi. Atau suhu tubuh kalau kita panas lebih dari 37 derajat, misalnya kalau sakit tifus itu kan suhunya tinggi. Kadang-kadang rambut itu bisa rontok. Kenapa? Karena enzim tidak bisa membentuk pertumbuhan sel rambut dan seterusnya. Baik, saya lanjutkan dari apa yang mempengaruhi pengaruh kerja enzim. Satu, misalnya suhu. Enzim dapat rusak pada suhu yang terlalu tinggi dan kerja enzim dapat dihambat jika suhu terlalu rendah. Seperti contoh tadi dalam pembentukan sel rambut, sedangkan di dalam tubuh juga pembentukan sel itu banyak ya, misalnya pembentukan sel darah, sel tubuh yang rusak dan lain sebagainya. Kalau suhu tubuh kita terlalu tinggi, ya kita sakit tidak akan terbentuk sel. Yang kedua, yang mempengaruhi kerja enzim adalah pH. pH merupakan aktivitas enzim dipengaruhi oleh konsentrasi pH atau ion H+ larutan. Seperti apa? Contoh yang mudah. Bisa kalian menggenggam asam dalam mulut terlalu lama? Tidak, karena di situ ada enzim amilase. Jadi kalau terlalu asam kita nggak kuat. Itu salah satu contohnya. Kemudian air. Air sangat memegang peran penting yang memulai kerja enzim. Karena enzim bersifat netral. 4. Pengaruh hasil akhir. Kerja enzim akan dihambat oleh banyaknya hasil yang diperoleh. Yang kelima, ada zat penggiat dan ada zat penghambat. Dan keenam, yang mempengaruhi adalah substratnya seperti apa. Baik, saya lanjut penamaan dan klasifikasi enzim. Seringkali enzim diberi nama sesuai dengan substratnya dan diberi akhiran ase. Misalnya bila substratnya maltosa, enzimnya maltase. Enzim yang berperan dalam pengubahan protein namanya protease. Berdasarkan reaksi yang terjadi, enzim digolongkan menjadi dua, yaitu golongan hidrolase dan desmolase. Golongan hidrolase terjadi atas enzim-enzim yang menyebabkan hidrolisis jika terdapat molekul air. Misalnya pada enzim-enzim pencernaan, itu yang saya sebutkan tadi, karbohidrase untuk karbohidrat. Ini sama dengan tadi amilase, karena karbohidrat itu sama dengan amilo. Kemudian protease dari protein. Lipase. Nah, lipase asal dari kata lemak, bukan lipidase ya, lipase. Yang kedua, enzim golongan desmolase, yaitu oksidase, reduktase, dan enzim yang memisahkan ikatan karbon dengan karbon, karbon dengan nitrogen. Misalnya pada enzim-enzim pernapasan, seperti dehidrogenase, katalase, peroksidase, karboksilase, dan transaminase. Penamaan dan klasifikasi enzim. Beberapa contoh enzim yang berperan dalam proses metabolisme antara lain 1. Dehidrogenase. Enzim jenis ini banyak terdapat pada tumbuhan dan hewan. Peranannya adalah memindahkan hidrogen dari zat yang satu ke zat yang lain. Peristiwa ini biasanya terdapat pada tumbuhan, hewan. Dehidrogenase dapat memindahkan hidrogen ke oksigen. Yang kedua adalah katalase. Jenis enzim ini banyak terdapat di dalam sel tumbuhan dan hewan.
Katalase mempunyai gugus prostetik atau bagian yang aktif berupa unsur besi. Katalase berfungsi untuk membantu pengubahan hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen. Contoh reaksinya adalah sebagai berikut. Jadi H2O2 oksigen menjadi air dan oksigen. Ketiga, peroksidase. Peranan peroksidase yang utama membantu mengoksidasikan senyawa-senyawa fenolat dengan menggunakan oksigen yang diperoleh dari hidrogen peroksida atau H2O2. Yang keempat, enzim jenis ini dapat membantu pengubahan asam organik secara bolak-balik. Contohnya, pengubahan asam piruvat menjadi astaldehid dibantu oleh karboksilase piruvat. Demikian pula pengubahan asam oksalosuksinat menjadi asam alfa-ketoglutarat. Berlangsung karena bantuan karboksilase yang dibantu oleh ion Mn2+. Itulah sebagian proses metabolisme yang melibatkan enzim. Tadi yang diterangkan di sini ada dapat memindahkan hidrogen peristiwa apa ini ya. Kemudian ini nanti dalam materi berikutnya akan saya berikan contoh dalam proses respirasi dan fotosintesa. Kemudian nih katalase. Katalase itu di mana adanya? Nah, tentu kalau kalian sudah belajar anatomi tubuh, ini adanya di hati ya. Katalase. Kalau tidak ada enzim ini, akan tertimbun racun di dalam tubuh. Untunglah ada ini, maka bisa racun itu diuraikan menjadi air dan oksigen. Ya, demikianlah yang uraian tentang metabolisme. Silakan kalian pelajari lebih banyak lagi, boleh kalian dari Google, boleh dari buku yang sudah diberikan dari sekolah. Nanti kalau pertemuan berikutnya kita berhubungan dengan respirasi, enzim yang digunakan dalam respirasi dan fotosintesa. Demikian, silahkan pelajari lebih banyak dan kerjakan soal-soal yang ada di dalam buku ketiga tentang metabolisme. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.